Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan kami dari Otomedia Academy dengan saya Dika dan saya Bless. ya, kali ini kita akan bahas lagi tentang AI yang memang isu yang sering kita bahas selama ini gitu Ya, kan. bener banget. Tapi hari ini kita akan bahas topik tertentu. Topik apa, Bless? Sekarang kita akan bahas mengenai topik AI untuk editing konten. Oke, karena selama ini kami melihat banyak nih para content creator yang memang kebingungan. Betul. Mereka mau edit pakai AI tapi belum tahu caranya gimana. Bener banget. Jadinya mereka pusing gitu ya, buang-buang waktu gitu ya. Betul. Nah, hari ini kita akan bahas supaya mungkin teman-teman punya rekomendasi pakai toolsnya apa dan mungkin bagaimana caranya juga akan kita bahas sedikit. Betul. Nah, pertama-tama kita akan bahas juga terkait dengan untuk editing foto. Bless selama ini suka editing foto? Suka banget editing foto. Oke, biasanya pakai apa tuh, Bless? Aku sih biasanya cuma edit doang pakai iPhone gitu kan. Kan ada tuh. Oke, langsung ya. Tapi belum pernah sih yang edit pakai ChatGPT gitu ya. Oke, jadi sebenarnya Tertarik juga sih buat belajar. Oke, jadi memang sebenarnya lumayan banyak nih AI yang bisa kita pakai. Kalau emang kita mau ngubah konsepnya, misalnya tadinya kita pakai outfit tertentu, lalu kita jadi pakai outfit warna lain, kita bisa pakai ChatGPT sebenarnya. Oh, benar. Dengan kita pakai prompt, misalnya sekarang saya pakai jas warna biru gitu ya. Kalau saya mau ganti jadi warna hitam atau merah, itu bisa pakai prompt. Iya, aku juga pernah kebetulan. Oke. Waktu itu aku mau edit foto buat masukin CV kan. Hmm, Nah, aku belum punya baju kemeja gitu yang formal. Ya udah aku masukin ChatGPT waktu itu. betul. Itu salah satunya kalau memang mau mengubah konsep secara keseluruhan. Betul. Tapi kalau mau ngubah tone warnanya segala macam, aku sih menyarankan pakai Photoshop tetap ya. Iya. Photoshop itu bisa juga ada Photoshop AI-nya, jadi bisa sesuai dengan yang kita mau. Misalnya tone color-nya mau seperti apa, itu bisa juga. I see. Menarik ya. Betul. Nah, sekarang kan kalau kita ngomongin edit, sebagai content creator pasti nggak cuman ngedit terkait dengan gambar. Kira-kira ngedit apa lagi sih menurut kamu? Edit konten, reels, sama TikTok itu penting banget ya. Berarti video ya masuknya ya? Iya, betul. Oke. Video. Kalau kamu biasanya edit video pakai apa sih? Kalau aku biasanya edit video itu pakai CapCut. Oh, CapCut. Iya. Benar. CapCut memang punya fitur tertentu ya untuk editing ya. Misalnya untuk supaya bergerak lebih baik kanan kirinya segala macam itu bisa pakai CapCut, dan juga lebih mudah juga untuk kita gunakan karena bisa based on HP, tablet segala macam. Iya, bener banget. Sama Opus Clip juga kadang aku pakai juga. Oh, oke. Opus Clip juga ya. Memang ada beberapa sebenarnya yang bisa dipakai untuk editing video. Iya. Balik lagi tergantung teman-teman nih. Ketika Betul. teman-teman jadi content creator, mau seperti apa sih editingnya Iya. gitu. Apalagi kalau yang butuh untuk transisi pakai CapCut biasanya lebih mudah. Iya, betul. Betul itu ya. Kalau ngomongin content creation, kira-kira apalagi sih yang dibutuhkan sama content creator untuk editingnya? Biasanya kayak subtitle sama voice over gitu ya. Itu Betul. penting banget karena ada banyak orang yang lebih suka kalau misalkan mereka dengar sambil baca Betul, tulisan gitu ya. betul. Itu akan sangat membantu banget. Betul. Dan juga ini juga untuk membantu memfasilitasi teman-teman yang memang disabilitas yang punya keterbatasan untuk pendengaran gitu kan ya. Betul. Jadi dengan adanya subtitle itu akan memudahkan mereka untuk bisa memahami sebuah konten. Betul. Kira-kira nih, Bless kalau mungkin punya pengalaman pernah pakai tools AI apa sih untuk ada subtitlenya gitu? Biasanya sih itu aku pakai kayak Eleven Labs ya. 11 Labs, Iya, oke. 11 11 Labs itu Iya. bisa untuk voice-nya Voice juga, over, voice over. Biar lebih natural gitu. Betul. Di CapCut memang ada sih, cuman kayak kurang clear aja gitu ya. Oke, ya mungkin secara kalau suaranya kita nggak clear, CapCut kadang-kadang suka bercampur Nah, untuk itu gitu. teksnya ya. Iya. Apalagi buat kita yang memang ngobrolnya itu dual bahasa. Misal kadang-kadang kalau kita anak Jaksel gitu kan, Jaksel kita ngomongnya tuh campur English Indonesia gitu kan ya. Nah kadang-kadang di CapCut suka salah tafsir. Iya, suka bingung dia ya. Betul. Jadi itu yang memang harus kita lihat lagi. Balik lagi manusia tetap jadi operator utamanya. Betul, harus jadi manusianya yang jadi operator pertama. Jangan kita menyerahkan semuanya ke AI, tapi Betul. manfaatkan AI untuk membantu kita punya ide biar lebih perfect gitu ya. Betul. Kayak tadi subtitle juga manusia tetap butuh sebagai verifikatornya. Betul. Karena kadang-kadang mungkin kalau kita orang Sunda ngomong F jadi P. Bisa jadi kalau kita orang Betawi mungkin ngomong Z jadi J. Iya, benar. Kalau nanti kita salah tafsir kan ya mungkin akan menimbulkan keraguan juga gitu kan ya. Jadinya kita harus lihat lagi hasil subtitlenya supaya itu benar atau enggak. Karena beda huruf kadang-kadang bisa beda makna. Betul.
Kalau misalnya kita mau ngomongin Zamrud Khatulistiwa gitu Indonesia ya. Kalau jadi J berarti jadi bandnya Zamrud itu kan. Itu bisa Iya, menyebabkan bener banget. perbedaan makna sebenarnya. Maka perlu Iya. kita perhatikan di sana. Gitu. Ada lagi Bless untuk Nah, editing? Biasanya juga aku suka pakai workflow ya. Oh, workflow. Workflow buat editing sama ya biar lebih efisien lah ya. Betul lah, jadi ketahuan arahnya mau kemana editingnya supaya juga jadi jelas dari awal sampai akhirnya seperti apa dan juga Konten ini mau dibawa kemana sih? Betul. Gitu ya. memudahkan kita semua gitu ya. Oke, itu dia teman-teman terkait dengan bagaimana sih kalau AI digunakan untuk content creator gitu ya. Tentunya yang tadi kami bilang itu belum secara detailnya. Jadi kalau teman-teman mau tahu secara detailnya, tinggal follow aja akun kita, di subscribe dan di like kemudian di komen dan juga jangan lupa dibagikan kepada keluarga. keluarga dan teman-teman juga karena ini akan sangat membantu kalian juga. Maksudnya ya kalian dengan join di YouTube channelnya kita, Betul. kalian bisa dapat insight lebih dari yang kalian punya sekarang. Jadi Betul. nggak ada salahnya gitu ya buat Betul. follow gitu ya buat investasi leher ke atas. Betul, dan ini gratis kan untuk follow kan. Iya, Teman-teman benar. modal kuota aja kan. Iya, modal 2. Kuota sama niat. Betul, itu dia. Sama jari. Betul. Makanya kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun punya ide, Kak, kayaknya nextnya bahas topik ini deh gitu ya. Apalagi terkait dengan AI, silahkan tuliskan di kolom komentar karena nanti bisa jadi rekomendasi kami ke depan. Betul. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye, see you.